Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan boleh menyegarkan jiwa kita, biar kita boleh diberikan kekuatan yang baru sebelum mungkin kita akan beristirahat di malam hari ini. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di Mesbah Doa malam ini Tuhan. Semuanya karena kasih, karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Biar Kau penuhi setiap kami dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Biar segenap hidup kami, segenap nafas kami boleh menjadi persembahan di bawah kaki Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita malam ini. Naikkan pujian penyembahan-Mu. Naikkan mazmur-Mu. Katakan Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah, bersyukur kepadamu Yesus. Segenap hidup kami, segenap nafas kami, biar jadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, amin, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan, amin,
di bawah kakimu kebanggaan. Yes. Kejayaanku tak ada artinya selain untukmu segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu kekuatan. Pengharapanku ku serahkan semua hanya bagimu. Biar segenap hidup, segenap nafas kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hatimu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karenanya kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya kami aman di tangan-Mu Tuhan. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karenanya kini kami mau percaya kepada Tuhan. Iman kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam Engkau saja Tuhan kami letakkan pengharapan kami, hanya di dalam-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita, pengharapan, penghiburan kami, sumber pertolongan kami, hanya Yesus. Nama yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Yesuslah Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja yang berkuasa atas hidup kami, Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkaulah sahabatku yang setia, Yesus Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, yes. Kuatkanku, Kau dasar kami berharap Tuhan. Kini aku berserah, yes. Serah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil, amin, bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku
bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, mari percaya, mari taruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus pengharapan itu tidak sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kadang kita nggak ngerti, kita nggak paham apa maksud Tuhan di setiap proses yang kita alami, yang sedang kita jalani. Kadang kita bertanya, mungkin jawaban doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita belum ditolong sama Tuhan. Mari miliki iman yang meskipun gak ditolong sama Tuhan, kita tetap menyembah Dia. Meskipun doa kita belum dijawab, kita tetap menyembah Tuhan. Karena gak ada alasan untuk kita gak menyembah Dia. Dia adalah Allah yang baik, Tuhan yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun, yang selalu ada untuk kita. Namun terkadang kita gak ngerti akan rencana Tuhan. Tapi saya mau bilang saat ini, mari percaya pada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang indah buat kita. Karena mari sama-sama kita percaya. Kini ku percaya pada Mari mulai percaya pada rancangannya Tuhan. Kuatkan. Dia yang menguatkan kita. Dia adalah dasar untuk berharap. Dialah sumber pengharapan kita. Mari berserah. Berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Kini aku, yes, mari percaya pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian. Terus kirimkan kesaksian saudara yang pasti akan menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, terima kasih untuk pelayanan Ibu selama ini di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Malam ini saya mau bersaksi dan biarlah kesaksian saya ini boleh menguatkan iman semua jemaat Mesbah Doa yang mendengarkan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan istri ikut acara camping dan saya akhirnya menitipkan anak saya yang masih berumur 2 tahun ke kakak saya. Lalu kami berangkat dengan jalur yang kami tempuh bukan lewat jalur utama yang macet, yaitu di wilayah Bogor. Namun kami mengambil jalur rute lain yang lebih sepi. Ya, dengan rute sepanjang jalan itu tanjakan dan juga turunan yang curam. Satu ketika saya mendengar ada masalah gesekan di rem depan pada saat perjalanan pulang. Tapi tidak mungkin saya melakukan perbaikan saat itu juga. Jadi saya tetap berjalan dengan sedikit ngebut karena faktor yang jalan yang sepi dan gelap mungkin ya. Setelah keluar dari jalur pedesaan dan masuk jalur utama yang macet, baru kira-kira 3 km kami mengalami remblong. Tapi karena jalurnya macet, jadi laju mobil saya juga lambat saat itu terjadi. Dan Tuhan meluputkan kami dari maut karena jika 3 km lebih cepat, maka saya yakin kecepatan mobil kami itu sedang kencang. Dengan perjalanan roller coaster naik turun dan pasti mobil saya akan masuk jurang. Bu, puji Tuhan, saya ini bukan orang yang takut akan kematian ya, bukan karena saya juga udah jadi orang kudus ya atau apa, tapi karena saya ini orang yang mungkin masih banyak salah. Saya selalu menganggap bahwa dunia itu berjalan seperti seharusnya ya, semuanya terjadi ya memang seperti itu terjadi. Saya memikirkan apa yang akan terjadi ya jika remblong itu terjadi ya di tanjakan turunan itu, lalu bagaimana dengan anak kami yang masih sangat kecil. Ya itulah Bu ya, kebaikan Tuhan yang menyakitkan hati saya karena Dia meluputkan dan menjaga hidup manusia yang berdosa ini. Ya bukan menyakitkan hati saya sebenarnya, yang menggugah hati ya. Jadi akhirnya ya yang tadinya berpikir cuma semua itu terjadi kebetulan aja begini, tapi kali ini melihat kebaikan Tuhan yang akhirnya membuat hatinya itu terharu. Ya, melihat bagaimana Tuhan itu meluputkan dan menjaga hidup manusia yang berdosa ini. Bahkan setelah pertolongannya saat itu saya masih juga terikat dengan dosa. Lalu saya mendengar khotbah Ibu ya, bahwa Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan pada pertobatannya. Hati saya benar-benar hancur akan kebaikan Tuhan. Saya yang selama ini hidup tidak menghargai hidup ya, bahkan tidak takut akan Tuhan, tapi Tuhan masih tetap setia menunggu saya bertobat. Sekarang saya terus berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Saya selalu memohon ampun akan setiap dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu, pelayanan Ibu. Ya biarlah melalui khotbah-khotbah Ibu semakin banyak jiwa-jiwa yang seperti saya yang berdosa ini diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ya, shalom Ibu Debbie, Tuhan memberkati. Oh iya Bu, ada hal yang lucu ya, katanya ini, bahwa ya itulah dulu gak suka dengan hal-hal rohani, tapi sekarang ya suka dengan hal-hal yang rohani. Ya itulah saudara, puji Tuhan ya. Tadinya hidup dalam dosa, gak mau bertobat, menganggap bahwa semua yang terjadi di hidup ini hanya kebetulan. Tapi sejak peristiwa itu bayangkan, kalau itu terjadi ya pas di tanjakan turunan, remblong, maka pasti masuk jurang dan
Ya mungkin sudah tidak ada sekarang. Bagaimana nasib anaknya masih kecil. Dari situ akhirnya mulai mencari Tuhan sampai menemukan khotbah saya yang berkata bahwa Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik tapi pada pertobatannya. Lalu menjadi sadar dan sekarang mulai mencari Tuhan. Puji Tuhan. Ya itulah saudara doa-doa kita, biarlah semakin banyak orang yang kembali kepada Tuhan dan menghargai hidup, cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, ya, dan tidak hidup sembarangan dengan berbuat dosa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Yesaya 26 ayat 11. Ya, Yesaya 26 ayat 11. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Iya, seperti kesaksian yang kita dengar tadi, saudara, dikatakan bahwa ya bahkan Tuhan itu sudah menaikkan tangannya, tapi mereka tidak melihatnya. Tadi kita dengar kesaksian yang berkata bahwa ya saya berpikir hidup ini ya memang seperti itu terjadi. Padahal itu pekerjaan tangan Tuhan loh. Tuhan sudah menaikkan tangan yang melakukan sesuatu, tapi manusia tidak melihat ya. Manusia itu enggak sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Bahkan murka Tuhan, bahkan ya itulah saudara. Tapi untung puji Tuhan bisa bertobat. Ya, lalu dikatakan ayat 12, ya Tuhan Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan yang menyediakan damai sejahtera bagi kita, sebab segala sesuatu yang kita kerjakan itu Tuhanlah yang melakukannya. Ya kesaksian malam ini kita dengar tadinya menganggap ya hidup ini berjalan memang seperti itu. Ya nggak ada spesialnya. Dia lupa bahwa semua yang terjadi itu karena Tuhan yang melakukan. Bahkan Tuhan yang menyediakan damai sejahtera bagi kita. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Biarlah senantiasa kita menganggap bahwa kekuatan kita dari Tuhan, kemampuan kita itu dari Tuhan. Ayat 13, ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya nama-Mu saja yang kami masyurkan. Mungkin ada orang-orang yang kita anggap berkuasa di atas kita. Mungkin ya ada orang-orang yang mungkin banyak menolong kita, tapi jangan pernah lupa hanya Tuhan yang perlu dimasyurkan di hidup ini. Ayat 14, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya bahkan kebaikan manusia bisa mati, semuanya bisa mati, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan Dia tidak pernah mati atas hidup kita. Ayat 15, ya Tuhan Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Tuhanlah yang menambahkan segala sesuatu di hidup kita. Tuhan yang memperluas segala sesuatu. Jadi tidak ada kekuatan kita manusia. Ayat 16. Ya Tuhan dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Saudara, kesesakan, penderitaan, tantangan itu bisa jadi cara Tuhan untuk menghajar orang-orang yang sombong, yang tidak mau bertobat. Makanya ketika dikatakan dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Persoalan tekanan hidup seringkali membuat orang mencari Tuhan. Makanya kemarin kita sudah membaca ayat Yesaya 26 ini juga berkata bahwa jangan mengasihani orang fasik karena itu akan membuat dia tidak mencari Tuhan. Tapi ketika kita membiarkan melihat orang-orang dalam kesesakan mereka mencari Tuhan, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ayat 18, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ya, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan kembali dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang. Ada kehidupan di dalam Tuhan, sekalipun kita sudah mati, satu saat kita akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Ya, dan itulah ya kehidupan yang sesungguhnya. Ayat 20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu, tutuplah pintu-Mu.
Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ketika murka Tuhan turun, apa yang bisa kita lakukan? Masuk dalam kamar dan tutuplah pintu. Carilah wajah Tuhan. Ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Kita lihat bahwa itulah Tuhan, dia turut bekerja saudara. Ketika murka dia, maka tidak ada yang bisa menahan. Hari-hari ini kita melihat murka Tuhan banyak dicatatkan di dunia ini. Ya, lewat alam, lewat gempa, lewat apapun, mari kita bertobat. Ya, ketika Tuhan yang menghukum bumi, maka banyak pemusnahan terjadi. Sebaiknya kita cari Tuhan, merendahkan diri kaki Tuhan, dan berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dan yang terutama bertobat, karena Tuhan senang dengan pertobatan, dan dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh senantiasa mencari Tuhan, mengandalkan Engkau, sujud menyembah kepadamu, dan mengerti, menyadari bahwa semua yang terjadi di hidup kami adalah campur tangan Tuhan. Ajar kami hari-hari ini, mungkin kami sedang mengalami penderitaan, masalah, persoalan, tekanan. Mungkin itu cara Tuhan agar kami masuk dalam doa dan mencari Engkau. Ampuni segala kelalaian kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini untuk kesembuhan yang sakit. Mungkin untuk yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Juga mungkin untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Buat mereka yang bergumul untuk masalah rumah tangga dan pernikahan, terjadi pemulihan. Untuk usaha pekerjaan kami semua hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut berperkara ketika kami bertobat. Pemulihan itu sanggup Tuhan kerjakan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau. Beri kekuatan, kesehatan untuk mereka terus bergairah mencari Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Anugerah melimpah, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Diberkati negeri ini, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, dari segala krisis, bahkan murka Allah, gempa dan apapun Tuhan. Luputkan bangsa kami dan biar hujan pertobatan tercurah. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, semua orang berbalik, bertobat, meninggalkan jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Terimalah saudara kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Menjaga kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Kuat selamanya.